Oke guys, ini lanjutan dari episode sebelumnya ya. Setelah kita Novel menilai, Blueberry. Let's go. Nopal lagi Ini udah buka besok baju nih. ya. Dan ganti baju, ini udah besok. Ganti baju. Udah Oke. besok. Pakai sarung nggak Bang? Sarung. Ceritanya udah besoknya ya. Jadi, Ya. oke, jadi kita akan lanjut 10 pembalap teratas, kemarin 10 pembalap terbawah. Dan ya, buat kalian yang belum nonton, pastikan kalian nonton dulu yang episode kemarin. Dan semuanya akan ada di Spotify dan Noise. Dan tenang saja pokoknya ada semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman ya. Oke, episode 19 part 2 ya. Kita tetap hitung ini episode 19 teman-teman. Baiklah, lanjut. Kalau begitu, kita punya Bang Komeng. dari Bang Komeng ya. Kita mulai memasuki Komeng. Ini menarik sekali teman-teman. Mungkin mulai dari gua dulu. Bang Komeng 41 poin. Lumayan lonjakan yang cukup gede dari posisi 11 Kevin Magnussen itu hanya 22 poin dan Alonso itu 41 poin. Jadi hampir 20 poin gapnya. Gitu ya, 19 poin lebih tepatnya. Jadi cukup jauh kalau bisa dibilang 20 poin tuh hampir satu kali menang gitu ya. Istilahnya hampir. Yes. Jadi lumayan jauh nih teman-teman. Dan ya, Alonso performanya dengan umur dia yang segitu seperti masih muda banget teman-temannya, nggak kerasa tuanya gitu. Umur 40-an gitu ya, 40-an paling tua di grid, tapi performanya ngalahin yang paling tua di selain dia gitu. Hamilton dan Vettel lah kita bisa bilang. Jadi nggak jauh dari Hamilton sih, iya jauh sih, 100 poin selisihnya. Ya tapi sering battle sama Hamilton kan, walaupun dengan mobil yang maksud gue mobilnya kan beda gitu ya. Mobilnya kan kencangan Mercedes. Jadi not bad lah. Jadi dari gue langsung aja gue ngasih ini mulai masuk ke segini 80 nih untuk Alonso ya. 80. Dari kemarin itu belum ada yang ngasih 80. Ini pertama kali gue ngasih 80 ke Alonso. Oke, Nopal. Fernando Alonso, I think kalau aku merambah ke 80 sih masih Nggak harus sama ya. Iya, kayaknya masih belum sih. Kayak ya hampir 80. 78 nih buat Fernando. Wah, ini mulai ada yang ganjil-ganjil, baik. I mean, ya performanya bagus gitu kan. Dia nge-carry Alpine juga jadi tapi kayak masih ada yang something kayak konsistensinya masih kurang dikit sih. Ya. Tapi ya of course nanti kalau kita udah sampai ke Esteban Ocon ada lain cerita dikit ya. Ya, drama. Oke, Dims. 80 78. 79. Astaga. Oke. Harusnya 80 kalau nggak kalah Ocon kemarin di Hungary, cuman 79 lah ya. Ya kan bukan salah dia berarti kalah-kalah. Iya. Ya kalau mungkin kalau poinnya lebih tinggi jadi gue bisa lebih tinggi. 79 karena apa ya? Harusnya kayak masih ada yang bisa lebih naik nggak sih Alonso tuh, kayak masih ada sesuatu yang belum keluar gitu loh. Nilai 80 itu karena ya kan mungkin 78, 79 gue tambahin beberapa poin karena dia pinter gitu, langsung snitch posisinya Vettel. Nah itu 2 poinnya itu di situ gitu. Jadi at least tahun depan dia masih bisa balapan gitu. Iya benar. Jadi poin dramanya gue tambahin di situ 2 gitu. 80. Poin drama. Itu ekstra poin. Ya segitu 79. 9 ya. Oke. Bagus. Regi. Wow. Ini Alpine banget nih. Ya, gue Gak tahu. Mudah-mudahan gak pada kaget. Gue ngasihnya 85 guys. 85. Kan? Karena Okay. yang cukup konsis sejak seri Spanyol dapat poin terus sampai pertengahan musim ya Alonso gitu kan. Kayak pembalap lain Charles Leclerc gitu kan gak dapat poin di beberapa seri, tapi si Alonso ini dapat terus meskipun ya memang gak sebesar yang di depan gitu kan. Cuman itu konsisten dan Alpine itu yang membangun menurut gua ya Alonso gitu kan. Kalau dibandingkan Ocon memang membangun ya, cuman ya justru malah menghalangi Alonso-nya ya, itu saya tidak suka Ocon ya sejak seri Hungaroring. Jadi kalau istilahnya nggak tahu di Surabaya itu ada istilah namanya, nggak tahu di Jakarta sama nggak? Dicing guru gitu. Ya ini. Jadi Regi itu ngecing Ocon gitu. Nggak tahu bahasa Indonesianya ngecing itu apa ya? Kasihan Ocon Kayak Ocon tuh. Dipantau gitu lah ya, kayak
nih awas lu gitu. Kayak gitu ya. Ocon. Alpin better sih kalau sama Alonso. Wali kelasnya Sayang ya. Alpine guys ya, Regi ya. Oke. Wali kelasnya Iya Alpine. nih. Wali kelasnya Alpine. Oke, Fado. Gua 82 deh karena Ini ya baterai dia gua- masih HP gue habis. Oke. Lanjut. Baterainya. karena ya dia masih buktiin aja di umur segini masih bisa fight gitu hampir pole kalau nggak salah ya waktu itu di race apa Iya ya? di Kanada. Iya, jadi kayak masih Ngambil wah, charger. boleh banget nih. We can fight. Gokil sih. Ini gimana Kat? Cut nih tadi. Pas Yeah, kok I pas think lo so. itu pas lo itu langsung pas kok ngekatnya. Bermain. Masterpiece loh. lanjut aja sebenarnya mah. Oke. Berapa? Fado tadi. Dari gua 82 karena menurut gua Alonso masih di umur segini masih bisa fight sih. Gitu apalagi hampir pole juga kan. Ya, Gokil sih. langsung Ambil rata-rata mah rata-ratanya berarti 78 enggak? 78. 80. Enggak lah, 80 80 lah. sih. 80 Iya rata-ratanya. 80 Iya. pas sih. 80 Oke. pas sih. Oke lanjut. Alonso atasnya, HP gue mati, gue lupa siapa atasnya Alonso. Botas. Oke, Ya, Bottas. Valtteri Bottas. Dari Fado. 40-an Botas. poin juga kan? 40-an poin juga kan Bottas? Ya. Betul. Hmm, 46. iya. Botas di gua 85 lah. Gua nggak tahu Wow. karena mungkin karena Bener. mobil Alfa Romeo bagus juga kali ya tahun ini ya. Cuma dia bisa ngebuktiin beberapa kali di race awal ya di atasnya Hamilton kan. Iya. Oke. Iya, harus tengah agak melempem sekarang lagi. Iya, Panas dikit Melempem lagi sih, lagi. Mas Bottas ya. Oke, Regi. bisa kok Botas. Gua 80 ya karena lumayan nih. Alfa Romeo ya tahun lalu tahu lah ya kayak gimana. Sekarang jauh bagus banget ditambah Karena mesin Bottas Ferrari, penuh guys. pengalaman. Oke. Iya. Jadi bagus ya emang performa Bottas kita juga akan gak main-main sampai ya ke di situ Alfa Romeo. Walaupun meledak dergush. Oke. 80 ya? Oke, Dims. Yes. Beda deh. 80 karena Anjir, 80 juga. Oke. karena gimana ya kalau gue statistiknya sih di belakangan emang karena mobilnya farmnya kayak mungkin belum nemu setupnya apa belum upgrade belum benar-benar kena gitu. Bagus lah awalnya ke 6, 8, 5, 7, Iya, 6, 9, 7. Iya. Oke, 80. Nopal. I think ya Valtteri Bottas kan udah lebih lepas ya mainnya. Udah lebih lepas, lebih kayak Iya. santuy, bisa mentoring juga, mentoring Om Zo ya 85 sih kalau menurutku sih. Siapa? Om Jo. Oh, Guanyu kalau Mas- kata Mas Nopal. Guanyu. Guanyu. Oh, Guanyu. Guanyu. Kokoh Guanyu, Soalnya N Guanyu. sama Y-nya kan sebelahan sih memang. Emang bacanya Guanyu. ya Guanyu ya. Bener sih. Guanyu. Kojo. Guanyu. Jadi Guanyu apa Guanyu? Bottas 85 sih. 85 ya. Anjir. Wow. Oke, gua ngasih Bottas 70 nih. Sorry banget nih Bottas. Waduh. Kenapa Jadi- Poin mulu. 70 baru. karena menurut gua Bottas hilang aja gitu. Beberapa banyak dari 12 round yang kita sudah lewati, setengahnya itu Bottas nggak pernah kelihatan gitu di grid. But he got points though. He got points. Iya, memang dapat Ya. poin. Cuma ya oke 75 deh gue ralat deh. 75 ya, Bottas. 75 karena maksud gua untuk seorang Bottas ya poinnya nggak jauh dari Alonso loh. Harusnya maksudnya Alonso 41, Bottas 46. 5 poin doang. Nah, tapi Alpine mobil keempat terbagus. Mobilnya lebih kencang daripada Bottas. Iya. Alfa Romeo ke berapa? Emang Alfa Romeo Itu 5 bukannya Alfa Romeo kenceng juga. Maksudnya enggak, Alfa Romeo lebih kalau- lambat sih. kalau mungkin gue liatnya game kali ya. Waktu itu di game lihatnya di game. Alfa Romeo itu di nomor 4. 3. Alpine bawahnya. Jadi Sekarang Alpine keempat. iya sekarang Alpine di atas sih, udah di fix sama game Codemaster. Oke. Ya 75 deh. Karena di Alonso gue kasih 80, untuk Bottas gue kasih 75 deh. 75. Ya. Jadi ya, maksudnya gue Rata-rata ya 5 poin tambahan untuk dia pamer rear wing-nya ya teman-teman ya. anjir. Extra poin. Aduh, tolong cukup. Spoiler. Help. Oke, berarti rata-rata 80 lah ya, berarti sama nih.
80 apa? Iya 80 lah ya. 8 Kan lu 85. 83. 82 82 atau 83. karena ada yang 82. 85 juga. Oke 82. Oke. Next. Atasnya Bottas siapa? HP gue masih mati. Ocon. Ocon. Esteban. Nah, ini Iya. menarik nih dari gue dulu deh. Untuk Ocon ya. Ocon sih gue harus mencampurkan dengan nilai kognitif ya, nilai sikap teman-teman ya. Psikomotor sekalian ya, dari afektif ke psikomotor ya. Iya, jadi untuk Ocon itu 70 ya dari gua ya. 70 karena sikapnya agak selengean ya, teman-teman ya. Sama rekan sekelasnya itu selengean gitu, nggak membantu malah menutupi gitu ya, teman-teman ya. Sama senior kurang ajar gitu. Parah. Jadi 70 aja ya, harusnya kalau enggak gue kasih nilai dia 80 sebetulnya. Cuma sebenarnya Ocon tuh potensinya ada sih. Ya 75 juga deh untuk potensi dia ya, 75 ya. Cuma gue kurangin 5 poin karena ya itu tadi ya, nilai sikapnya kurang bagus teman-teman ya. Jadi itu mempengaruhi nilai overall dari gue. 75. Potensinya ada, kenceng, berimbang dengan Alonso. Jadi menurut gue sama-sama 80 tapi karena dia selengean 75 guys. Oke, Noval Herman. Dia selengek. Esteban Ocon dia di standings bisa dari depan Alonso karena Alonso reliability-nya ampas somehow Iya. ya. Betul. Jadi ya Ocon sorry nih Ocon 65 sih, I'm so sorry. Ya nggak sorry aja sih, emang Anda pemain mediocre ya, beda lah kelasnya sama Alonso. Masih diobok-obok. Jadi ya kebantu sama reliability-nya Alonso juga yang ngampas. Kok Alonso nggak meleduk-meleduk ya udah jauh Jauh di gitu depan. pasti. Jauh di depan. Iya. Benar sih. Jadi ya Karena Ocon berarti ya. gue kebaikan 75 tuh. Ya udah. Ya 65 sih ini Esteban. Saya 70 bener tadi gue. Oke, Dims. 80. Anjay. Belum Ini nih. kelar. Oke. Kenapa tuh Bang? 80 harusnya. Kurang Oh, 5, ada terusannya anjir. kurang 5 sikap, kurang 5 nggak membantu sama sekali Alpine di konstruktor, di Saudi ngalangin nggak jelas, di Hungary battle nggak jelas. Nah, tahun lalu di Hungary dibantu menang sama Alonso kan, tapi kayak nggak ngelakuin apa sih istilahnya ngebales budi, balik. balas Iya. gitu. Balas Parah banget budi. sih. Kirain Gara-gara kirain bakalan CS gitu ya. Iya, Malah Membantu, saling saling membunuh membanting. gitu. iya kan Iya. gara-gara itu kan konstruktornya Alpine sama McLaren jadi deket lagi. Harusnya kan dia mimpin Iya. lumayan jauh tuh di peringkat 4. Iya. Bener. Oke. 7. 70. Berapa lu? 70 ya? 70. Oke, Regi. Gua tuh sebagai wali kelasnya Alpine pengennya 85 dua-duanya ya. Cuman karena si Aduh. Oconnya kayak gitu kan. Jadi Gitu. 75 deh buat Oconnya. Sikapnya jelek ya Pak ya. Asli, Sikapnya aduh, kan bener kan? dia 75 itu karena dia di posisi 8 gitu ya. Nilainya lebih besar dan memang ada potensi di situ. Cuman Iya. gitu ya, menghalangi Alonso. Gua Jadi kalau masih gedeg sama Hungaroring, nggak bisa orang move on. tua orang tua Ocon datang menghadap ke Regi, rapotnya kenapa segini nilainya? Regi jawab, iya karena ini anak ibu ini sikapnya aja yang tolong diperbaiki ya Pak ya. Iya. Tengil nih betul. anaknya gitu. Kurang asem ini. Tidak pendidik ya. Sama senior kok gitu ya. Wah, Gitu aja. Oke, Padu. Gua 75 juga deh. Karena dibanding sama tahun lalu kayaknya bagusan performa tahun lalu deh menurut gua Ocon. Iya bagus Bang, ya, bagus. terus kenapa 75 anjir? 75 karena gak tahu sih menurut gue ya dia nggak ada spesialnya sih kalau dipindahin ke mobil yang lain B aja kayaknya. Sorry ya Pak Regi ya. Sorry Pak Regi ya. Gue paham. Anaknya terlalu biasa aja soalnya. Oke, rata-ratanya berarti berapa nih? Nopal yang bikin 70. jeblok nih. 70 sih. 2 ya. 2 73. Kebantu soalnya mobilnya 3 deh. bagus. Betul. Oke. sama Alonso-nya jebol-jebol. 73. Iya. Oke nih, next nih, The Rising Star, Lando Norris. Wih. Ini murid yang baru tapi kepintarannya langsung menaik tajam ya. Lumayan ya untuk Di depan ngefur, Mike. yes. Usianya nilainya 0, 10 gitu kan. Makin Di kesini akhir 90. bagus-bagus nilainya. ya, Dia memperbaiki lah, dia inilah belajar dari kesalahan gitu ya. Dan terbukti bisa ngasepin Ricciardo ya.
rekannya. Bukan Rekan Jasmine lagi sekelasnya sih itu ya. sih. Iya. Wah, itu Coba mah coba. udah Fado udah dulu di atas dari sih. Fado. Aduh, gimana tuh? 86 gua Lando. Wow. Ada Progres feeling akhirnya, udah ada mulai- feeling, udah ada feeling. Mulai Gede banget mulai nih. berprestasi nih 86 Udah guys ada ya. feeling nih, Lando udah tuh feeling. potensinya bagus sebenarnya Pak, asik. Cuma mungkin emang mobilnya tahun ini nggak sebagus tahun kemarin kali ya. Gitu. Ya. Oke Bisa. Regi. Gue justru karena mobilnya itu sih ya. Jadi Norris 8. Wah nggak bisa gitu dong. Asik. Oke. Gue juga punya dia. Ngebelain gua. Wali kelas Alpine ini aneh Balik banget. kelasnya McLaren Fado berarti ya. Iya, Ya, gua terakhir nih wali bagus kelas sih. Ferrari nih. Oh, sama Dims ya. 2 wali kelasnya. Oke. Pokoknya Norris bagus sih memang ya, gak bisa gua ini bantah-bantah lagi. Memang bagus Norris pokoknya dan cuman Ini kita mobilnya aja kayak sih yang- kalau gua bayangin kayak orang tua Iya. itu kumpul di aula, kita guru itu membahas masing-masing anak-anak dari orang tua ini gitu. Naik kelas kan dia nih. Iya. Dia naik kelas kan nih. Naik kelas gak nih? Ini masih tengah-tengah, masih UTS. Yang ini ya. jangan digabung nih Pak, kelasnya nih berisik nih ini gitu. Iya. Yang tadi berantem nih, Pak. Nah, ini sama seniornya nih Pak berantem. Waduh, ini dihalang-halangin dah. Iya. Oke, berapa lu, Lek? 8. 80 ya? Oke. 8. Dims. 70 lah. Wih, Nah, ini baru rendah Wah, banget baru nih. tuh, lu Ini sangka. aneh ini. Bener nih yang ini nih. Aneh Alasan. nih, nggak bener, nggak Jelas bener, guys, yang nggak ini nih bener, bapak guys. ini nih gak pernah masuk kayaknya nih. Ini pasti bapak kan cuma sekolahnya gimana? Oh ya udah. Enggak, 70. 70 di awal, 70 di awal musim. Cuma gara-gara Oh. dia Ini kampret nih, wah, selalu nih. dipotong-potong mulu. gara-gara dia Potong-potong berprestasi podium di Imola ya kan, terus absennya juga bagus terus, poin terus. Podium gitu yang kan. tidak Jadi, diajak ya. terus absennya bagus, poin terus kan, bagus terus, masuk terus. Jadi ya 80 jadinya finalnya, 80 ya. Baik. Wah, ini lumayan juga ngeprank ya Bapak. 88 Fado doang 85 tadi ya. Oke. Nopal 86 sorry, 86. 86. Nopal. Jangan dikurangin dong Pak anak saya. Iya, siap. Aduh, Pak? Lando Norris ya. Banyak sekali. Aku lagi melihat nih Lando Norris ini. Aduh, ya kalau menurutku sih ini I think 89 sih. Pak Noval rumahnya di mana boleh alamatnya? Gila, ini salam tempel nih. Ini guys ya. 1. Lando Norris itu balapan pakai batu bata guys ya. Itu apa namanya McLaren mobilnya ampas banget, cok. Iya. Tapi dia somehow ya 76 poin coy. Dia 76 poin. Di F1 game sekarang di buff abis-abisan anjir McLaren. Jadi Dia bisa podium somehow ya. Iya. Jadi mobilnya McLaren itu emang kalau di lurusan kayak batu bata, tapi di tikungan kayaknya nggak tahu kenapa gigit banget di tikungannya gitu kan. Jadi Norris ini mungkin malah ya walaupun dia kayak ngomel sana sini tapi bisa maksimalin mobilnya di tikungan. Jadi ya menurutku boleh lah, ngomelnya diterima lah ya. iya, GG sih, Tertranslate GG. di performanya. GG sih. Jadi ini Norris udah tinggal kayak kasih mobil yang wangi aja ya bisa Kayak tahun lalu. bisa challenge. Iya sih. Udah GG Norris keren. Ini kalau Oke. ini mulai Norris ke atas ini aku kayaknya nggak bakalan jauh-jauh dari 8 sih. Iya. Lihat aja. Udah. Ini Masih kelas gua agak 7 udah spesial. 89. Gua agak spesial sih untuk Lando Norris karena melihat performa dia dari tahun ke tahun gitu ya dan perkembangan dia untuk sampai ke titik ini dan awal-awal mungkin kelihatan wah bapuk ada podium satu semakin kesini semakin kesana gitu kan maksudnya semakin Gimana? apa Makin kesana makin kesini. semakin bagus gitu dan apa poin dia 76 poin not bad untuk mobil yang kata Nopal batu bata gitu ya. Jadi gua akan ngasih Norris karena potensinya sangat besar sekali dan dia terima kontrak juga McLaren Panjang. sampai percaya banget nih sama orang satu ini gitu kan. 5 tahun gitu langsung dikasih kontrak main-main. Jadi gua kasih dia 90 untuk Norris. Wih. Ini skor pertama gua. Oh, Pado seneng dong. Wih. Aku 90. Alamatnya boleh? Makasih plus juga tapi Terima banget dari tadi heran gue. 90 untuk Lando Norris ya. Bagus. Ini murid berprestasi gitu ya di sekolah ya. Gokil sih, Potensinya emang. gede ya. Potensi gede. Betul. Disukai banyak betul. wanita. Iya. Wow. Rata-rata 87 berarti ya. 87 nih rata-ratanya Iya. nih. Oke, lanjut. Iya. lanjut Lanjut ya. Hamilton. Hamilton guys. Hamilton.
Hamilton. Nah ini murid yang berprestasi ya. Dulu Ekstra prestasi gitu. dulu pernah Nah, ini ada udah nih masuk murid sini yang ya. berprestasi seperti ini 7 kali Iya, juga gitu ya. Olimpiade Olimpiade juga menang terus 7 kali. kali juga ya kan. Walaupun banyak hatersnya ya. Ya walaupun mungkin ya banyak lika-likunya Selebgram. gitu ya. Selebgram juga. Dan hampir menang ke-8 gitu ya. Walaupun Iya. tidak kejadian gitu kan, ada intervensi dari sekolah waktu itu, mohon maaf sekali. Iya. Jadi Jangan dulu lah gitu kan. Keren banget. Olah macam apa itu ya? Jadi orang tua dari Hamilton sampai sekarang tuh masih nggak terima gitu. Mohon maaf Pak Toto ya, Pak Toto. Orang tuanya. Ya, Jadi Pak gimana mau Toto mohon terima maaf ya? sekali ya. Ini saya Not sebagai attempt kepala my sekolah meminta maaf gitu ya. Tapi ya gimana gitu kan, kita tidak bisa mengubah hasil dari olimpiade tersebut gitu ya. Jadi mohon maaf sekali ya, harus 7 kali aja Pak ya, coba lagi. Ya, Coba lagi nice try. Iya, coba lagi gitu kan. Jadi ya untuk Hamilton melihat performa dia yang menurut gua agak menurun, menurut gua pribadi nih, karena maksudnya soalnya kan ini perbandingannya kan dengan tahun lalu gitu ya, dan sekarang juga ada perbanding baru yaitu si Russell gitu, yang mana baru tahun pertama dan bisa mengungguli Hamilton berkali-kali gitu. Nah, jadi menurut gua untuk seorang Hamilton gua kasih nilai 80 untuk Hamilton ya. 85 deh, 85 gue naikin 5 karena terakhir dia podium terus, jadi 85 untuk Hamilton. Tapi untuk seorang 7 kali Olimpiade menang nih harusnya bisa lebih nih gitu. Harusnya gue bisa kasih 95 gitu. Tapi ini mohon maaf sekali. Naik, ya ini mohon maaf sekali nih karena murid baru yang satu kelas sama dia prestasinya tiba-tiba melonjak gitu kan. Jadi mohon maaf nih. 85 Anak pindahan nih Bang. Iya, Enak pindahan. Anak pindahan. Oke, Nopal. Negeri. Lewis Hamilton. Ya kalau performanya kayak masih awal-awal musim ya kayaknya aku kasih 85 gitu kan. Tapi ini gila sih. P2, P3 gitu kan. Main di 6 kali berturut-turut. Iya. Iya. Tinggal P1-nya doang. 91 sih. 91. Wow, udah mulai besar-besar anjir. Gila. Iya. Ya, maksudnya ya masuk akal dong ya. Iya, masuk. Panas banget kan? Iya. Lagi panas banget. Jadi nilai tinggi juga masuk akal banget buat Hamilton. Betul. 146 nih poinnya, sudah masuk ratusan nih. Oke, Dims. 90. Oke. Karena 6 podium berturut-turut dan Masuk, di masuk. Silverstone harusnya menang tapi gagal safety car jadi bukan menang, berpotensi menang tapi gagal safety car jadi nggak bisa, tapi tetap 6 kali podium berturut-turut tuh itu peningkatan yang lonjak banget itu dari pas Bahrain terus di comeback lah, seperti comeback nih, mau ada comeback dari Hamilton nih. Karena poinnya sama Russell sebenarnya juga nggak jauh sih, cuma selisih 12 poin. Tinggal tunggu 1-2 meter upgrade lagi. Iya. Yes. Oke, Regi. Kalau gua untuk Hamilton kasih 85 deh karena konsistensinya di seri Kanada sampai Hungaroring ya, bagus banget. Lagi dong. Enggak. Tanggung 5 lagi tuh Bang, dapat tanggung. Enggak. Lu kayak Toto Wolff lu, ya? orang tuanya lu. Karena apa ya, intinya Hamilton ini istilahnya ada mobilnya deh gitu kan, dari mobilnya kita udah tahu ada gitu kan, ada penurunan berbanding jauh dengan musim yang lalu ya, yang pasti kalau musim lalu mah emang kasih 9 deh gitu kan, kalau misalnya sampai musim lalu sampai sih detik ini 95 kali kalau gue. Betul. Kalau sekarang kan ya maklum lah dengan Mercedes sekarang kayak gimana gitu kan. Ya 85 itu udah cukup bagus. Yes. Gitu. Oke, Fado. Gua 92 deh. 92. Karena menurut gua anak yang ansos satu ini tinggal nunggu win-nya doang sih ini. Benar. Tinggal nunggu win-nya doang. Oke. Iya sih. Tapi performa menurut lu? Awal-awal ya mungkin dia ini kali ya belum biasa mobil, ini main di sini makin pede nih kelihatan dari 3-3-2. Mungkin karena ada porpoising juga di awal-awal kan. Iya. Umur nggak bisa ngebohongin ya, pegel. Keluar baku kan kelihatan banget tuh encok kan. Aduh. Gue yakin dia tiduran itu selain karena nggak minum, itu juga encok itu, punggung dia mau ngelurusin itu.
Aduh, Rasanya gue apa tuh kerasa ya? itu. Kan orang-orang bilang kayak, oh itu soalnya nggak dapet minum tuh waktu di itu rusak minum. Tapi nggak ada alasan satu lagi karena mau ngelurusin punggungnya guys. Iya, pegel Iya. ya. Biar enak gitu, kretek gitu ya. Oke, Iya. 91 tadi dari 92 tadi dari Fado ya. Berarti kesimpulannya kita mungkin 88 ya. 90. 88. 88 gue setuju. 8. Hmm. 88 ya. 89 deh, tambahin 1 nih. 89 ya. Tuh bonus tuh. 49 ya. Oke, lanjut. Nah, ini udah masuk ke top 5 nih guys ya. 5 murid berprestasi di sekolah F1 guys ya. Baik. Carlito ya, ada Carlos Sainz si Cabe ya. Carlos Sainz ya. Carlos Sainz dari Fado dulu. Harusnya dari gua tadi. Fado Ini anak yang suka bolos ya tiba-tiba ya. Iya, suka bolos nih. Nah, ya. Suka bolos kadang kan gitu. Suka bolos gitu kan. Ngelakuin Suka kesalahan cabut sama- lagi. Iya siang-siang cabut hilang kemana nih kok nggak ada gitu. Iya. Lagi Tapi mungkin hilang ya. nilainya bagus terus tuh. Jadi Nilainya kayak- bagus. Iya. Buat gua 94 deh. Wih. Kalau nggak ada masalah mobil kayaknya sih dia konsisten sih kayak 94 bisa, ya. Ini kita iya. mengesampingkan kalau mobil kan bukan salah drivernya, ini kan rapot Iya. untuk drivernya gitu. Masalah performa sih, Ya, performa. 94. bagus kok Oke. dia. Oke, Regi. Sains itu gua 85 deh gitu kan. Apaan? Gila. Karena harusnya Dims gak Emang terima. Bapak Regi ini paling gede cuma Wah, Ocon doang deh. Nggak masuk Iya, akal, anjir, kayak Ocon gimana doang tadi digedein. Para Ya, pendengar. Sorry, Regi. Sains itu harusnya bisa sama kayak Leclerc gitu kan harusnya gitu kan. Jadi dia ada di posisi seperti ini juga masih mending lah. Masih mending gua 85 tuh. Tapi intinya Anjir, Sains anjir. 54 gitu kan. Gak harusnya sama kayak Leclerc gitu kan. kan intinya ya. Harusnya Iya, sih iya. seimbang sama Leclerc sih. Tapi ya ditambah emang retired gitu kan. Oke, 85 ya. Oke, Dims. 100. Udah 100 aja ya. Lebay. Itu lebay. Apa lu? Lebay. Sama Ini gimana ini ceritanya? Lebay. Kita pakai Kira tadi Leclerc 110 ntar. 100 Terus Dikurang- kalau itu apa gitu ya. dikurang 5 karena under pressure kadang-kadang. Oh, 95 gede juga loh untuk Carlos Sainz. Terus kurang 5 Iya. lagi karena kadang-kadang 98, mistake 90. kayak di mana itu gue lupa 90. Australia. Australia. Pak. 90. Imola. Ya mah mistake sendiri tuh, apalagi Enggak, Australia. Imola kan mistake di Ricciardo itu. Insiden lah kalau itu. Insiden. Oke, 90 ya, reasonable. Nopal. Eh, Alasannya belum nih, Kalau- Dims. oh ya rasanya di Udah Alasan tadi. tadi. udah tuh. Iya, bener. Oh, deh. Betul. Imola. Oh iya, oke. Aku 89 sih sebenarnya. 9 ya. Ya ekspektasiku buat ya mungkin karena ekspektasi juga Carlos kan lumayan tinggi tuh, tapi ternyata agak susah ya ngimbangin seorang Leclerc gitu kan. Iya. Jadi 89 it's pretty good karena sebagai second driver setelah di awal-awal agak ngampas gitu kan. Mulai sekarang kan udah mulai konsisten gitu kan ya. Iya. Udah mulai bagus, udah mulai bisa nge-battle, jadi udah pole juga nggak lupa, win juga jadi as a second driver dan udah ada improvement lah buat Carlos Sainz, jadi Kayaknya nggak bisa dibilang second driver juga sih, nggak pernah ada apa? yang bener. Katanya Turun gitu. ya, turun. Lah Tapi kan pasti kan sama. kan nggak kalau disuruh switch position misalnya, itu kan dikasih waktu dulu. Ayo, lo bisa nggak? Kalau nggak bisa kita switch posisi sama Leclerc gitu kan. Jadi dan apa sih Binotto juga bilang kan nggak mau ngasih dulu nih siapa yang difokusin gitu kan. Jadi kalau second driver kayaknya ya gue sih percayanya nggak ada second driver ya. Ini gue bukan sebagai tifosi ya. Ini gue sebagai Kata wali penonton kelasnya aja. gitu. Iya. Oke, siap Pak wali kelas. Ini wali kelasnya Ya, 1-2 nih. Iya. bisa lah pas Mas Carlos kejar Leclerc. 89 ya. Ya. Kalau gua 90 cuma gua kasih tambahan 1 poin karena dia lumayan inovatif lah ya dan mau ini maksudnya Inovatif. inovatif membangkang. dalam hal mau Kreatif, membangkang inovatif. gitu. Misalnya Oh, strategi kayak ada. strateginya iya. Maksudnya Demi kebaikan. dia nggak nurut strategi badut gitu. Jadi
Itu poin plus gitu lah menurut gue. Jadi kayak dikasih soal jebakan dia bisa kerjain gitu. Bagus. Bener. Dikasih soal jebakan dia ngerti gitu. Kalau Leclerc dikasih IQ-nya soal tinggi, jebakan IQ-nya ya. dimasukin gitu. IQ tinggi. Iya. Jadi bagus dia, pinter. Jadi orangnya itu apa ya? Apa sih istilahnya? Sense-nya itu dapat gitu. Survival sense-nya itu ada gitu guys. Jadi Ini 1 poin tambahan untuk astaga. Carlos Sainz ya, 91 ya. Jadi bagus Carlos Sainz, not bad, walaupun memang performanya diharap-harapkan bisa mengimbangi Leclerc, tapi nyatanya susah gitu. Sejauh lah. Jauh. Tricky. Ya itu bisa dia. lah, bisa. Maksudnya nggak terlalu jauh banget gitu lah, tapi tetap gimana tetap masih Leclerc lah ya yang lebih unggul. Oke, masuk ke Carlos Sainz ya. Carlos Sainz. Russell. Anak Russell teladan. Russell. Kalau Eh. Carlos Sainz berapa tadi? Iya, overall-nya? rata-ratanya Oh iya, berapa nih berarti? rata-ratanya benar. Lo, 19. kan gue 90 masuk. 91, Gue 90 94. ya. 90. 90 masuk. 90 lah, 90 ya. Oke. 90 ini pertama nih 90 guys, Carlos Sainz ya. 89 Hamilton. Oke. Russell guys. Russell ya ini siswa pindahan baru yang dari sekolah negeri ya. Teladan banget ya. Hadir terus. Dan hadir terus, tidak pernah bolos, setiap PR dikerjakan dengan tepat waktu, bagus dan bisa mengungguli bikin PowerPoint. seniornya. Iya, bikin bisa bikin PowerPoint. Sekalinya PowerPoint. bolos Bikin bantuin PowerPoint. temen tapi dia demi kebaikan. Iya, sekaliannya bolos Teman bantuin temen. kecelakaan. Iya bener, jadi Kecelakaan. bagus. Lagi jalan ke sekolah tabrakan ya dibantu sama dia. Bener. Dan Ih, baru mulai lagi bener ya. dengan Iya, adanya Raja. 1 DNF, dia masih bisa mengungguli poin seniornya. Ya, jadi kalau gua sih kasih 95 untuk George Russell ya. 95 poin yang cukup tinggi dari gua. 95 karena performanya juga bagus, mengingat ini pertama kalinya dia di Mercedes dengan mobil yang bapuk gitu, tapi karena dia udah biasa bawa bajai jadi bisa Dikasih yang enak kenceng ya. dikasih yang enak, walaupun enaknya nggak terlalu enak banget tetap bisa kenceng Iya, gitu kan. Bajai. Terbukti ya. Oke. Itu dari gua 95 untuk Russell. Bagus. Berapa nih kira-kira ya Russell? 91 sih kalau dari aku sih. Wah, oke. I mean ya sama-sama kayak Hamilton. Jadi kayak ini siklusnya tuh Hamilton ngampas, Russell bagus gitu kan. Bagus. Terus Tapi tukeran Russell tuh konsisten top 5 kan sebelum Iya. dia ini ya, sebelum dia Nah, DNF. habis itu kan juga hitungannya kayak Russell itu kan sekarang tuh Russell masih di masa-masa stuck sih. Walaupun konsisten gitu. Konsisten tapi dia stuck gitu kan. Jadi ya Tadi 91. Hamilton lu ngasih berapa? 91 juga ya? Hamilton 91 juga. Soalnya dia improving gitu kan. Dari ampas Kalau improving Russell harusnya di atas itu dong. Kan Ada top kemungkinan 5 improving. terus tuh. 92 lah Russell lah. ya, tapi kan sekarang finishnya di belakang Hamilton terus. Tapi top 5 terus dia dari awal. Kecuali DNF ya. Ya, but Hamilton performs better. Kenapa kita ngeributin Mercedes Ya ya? itu dia. Jadi apa ya kayak kalau menurutku sih udah seimbang aja sih. Tapi Hamilton udah bertahun-tahun di mobil Mercedes. Russell baru setahun. Ini kan mobilnya beda betul Bapak. Betul. Aeronya beda. Ya, satu bikin punggung boyoken. Aduh, gitu kan. Jadi ya hitungannya sekarang tuh apa Gak ya? mau dikasih tambah 1 gitu. Tricky. Enggak sih. Lu tetap Harusnya sama. kayak Dimas yang ngomong kayak gitu. Iya, Dan 191 sih. nego. Iya. Iya. Oke lah. Berarti menurut Bapak Naupal sama ya performa nilai dari Hamilton dan Russell ya. Oke, baik. Dims. Suara lu nggak ada ayam. 96. Pok. Nomor 96, mantap. 96. Karena buat bersanding sama 7 kali juara dunia itu nggak mudah loh. Kayak Betul. pasti banyak banget orang bilang kayak ini pasti perform pasti kobok-kobok sama si Lewis kalau kata Topal bahasanya mau kobok. Kan Ternyata malah si Toto juga bilang kan, good news you driving for Mercedes, bad news you driving alongside Lewis. Kebalik padahal kan. Kebalik. Good newsnya lu Lewis, bad newsnya lu pakai Mercedes. Iya. Jadi kalau Nopal tadi bilang, ya tapi aeronya beda ya, nggak bisa kan 7 kali world champion mah harus bisa ngendaliin aero begitulah. Loh, kembali lagi. Ini Hamilton sekarang nih lagi finish di depannya Russell terus. Iya. Udah kelihatan performanya Iya. lagi naik. 7 time world champion udah muncul lagi tuh.
Siap, Ya siap, karena siap. nggak semua orang bisa nge-handle pressure kayak Russell kalau buat Betul, bersanding betul. ke Asli. ekspektasinya tinggi banget pasti kan. Kemarin dia tetap bisa pole konsisten terus 4-5-3-4 5-3-5-3-4 retire karena Zhou 4 Berapa 3 kali 3. Russell ada di depan Hamilton ketimbang Hamilton ada di depan Russell? Banyak sih ya. Setengah semester awal sih, habis itu setengah Iya. semester Semester selanjutnya kan Emang setengah Hamilton yang ya? gantian. Hamilton emang banyak juga ya? Podiumnya Iya. 6. Oke, Russell podiumnya Nih, berapa? soalnya Oh tuh iya, waktu banyakan podiumnya Russell ketimbang Hamilton ketimbang Russell. iya, Russell soalnya 5, Hamilton 6. Ya, ya, Iya, ya. soalnya waktu Russell di depan itu Hamiltonnya P9, P8 itu kan, ingat nggak sih waktu Ya, awal-awal ya, itu ya, kan ya, Iya. Hamilton ya. ngampasnya setengah mati gitu kan, sampai Iya, bilang ya. wah ini Hamilton juara sempat nih. nggak lolos Q3 kan Hamilton. Nah itu Q1 dia Q1 nggak lolos dia. ya, Oh iya, Q1 itu ya. Q1 itu di dia Arab. yang bikin poinnya sekarang agak lumayan jauh itu kan. Walaupun Hamilton lagi podium terus. Jadi kita lihat nih habis musim panas ini kan ke Spa nih, salah satu track yang kalau menurutku sih dibilang enak buat Hamilton gitu kan. Kita Iya, lihat iya, iya. apakah Hamilton bisa tetap panas, at least bisa finish di depannya At Russell. least Karena kalau finish dia di punya depannya Russell terus rapot nyalip. merah. Dia punya rapot bagus di Brazil tuh. Kita lihat aja performanya di Brazil kayak gimana. Oke, Regi. 96 tadi dia. Iya. Oke. Russell. Russell. Sekali lagi ini Russell bicara tentang track sepanjang balapan pertama sampai sekarang ya jelas gua kasihnya 9 ya. 9 itu udah tinggi sih sebenarnya Tambahlah menurut gua Bang, kan. tambahlah dikit Gak lah. ada Dua tambahan. gitu. Karena 9,5 deh. dibanding sama Hamilton yang tadi gua kasih 85, Russell better karena ya itu tadi ya lebih baik dari Hamilton dan mampu mengatasi problem mobil ketika di awal-awal gitu. Dari awal-awal aja Russell udah cukup bagus gitu kan kalau dibandingkan dengan Iya nih, Hamilton Nopal yang naikin lah mungkin Pal, 1 poin nilai sportivitas bantuin Guan Yu Zhou. Nawar terus Nah, anjir. nilai sportivitas. iya ini malah kayak Oke. pasar ya. Dia kan retire kan demi dolong gitu loh. Iya. Oke, Gua aja 90 udah include itu ya. Tapi kan Dan lu itu Luisnya pas ya. 85, kalau Nopal Luisnya 91, ini ras 91 juga gitu. Oke. Sama-sama bagus Mercedes. Udah pas sih 90 gua. 90 ya. Oke, baik. Oke, Fado, Russell. Gua 95. Ambil. Ambil. Gua nggak tahu, gue belum dapat kekurangannya Russell apa sih jauh ini, kayak dia yang paling bagus Habis kayaknya. dikirimin foto toplesnya Russell Captain Shameless. Captain Shameless aja. Ya dia untuk performa tahun pertama di tim baru sih solid sih. Banget. Asli benar. Walaupun emang tim barunya tuh adalah Mercedes gitu ya, 8 kali konstruktor championship ya. Ya. Tapi tetap aja gitu kan. Bottas aja mungkin gak sebagus Russell pertama kali gitu. Kalau kita bandingin ya sama Bottas ya. Jadi kalau menurut gua layak lah kita memuji-muji Russell. Berarti berapa? 95 ya. Berarti 94 ya. Kita kasih Russell 7 untuk rata-ratanya ya. Kan 90 semua nih kita nih. Gak ada yang di bawah 90 nih. Oke, lanjut. Sergio Perez. Bapak Fado silahkan. Sergio Perez, aduh saya bingung banget nih sama anak yang ini nih. Anggota-anggotan nih. Kadang masuk, kadang enggak gitu kan. Izin enggak? Kadang nilainya izin bagus. juga. Kalau ujian tuh nilainya kadang 100, kalau enggak 100 ya 8 70. Kayak dia waktu dia enggak bagus tuh begadang Pak gitu. Iya, ini kayak bakal main Dota kali ya, Perez nih. Mood swing kan mungkin udah capek juga kali. Kalau gua Perez 90 deh. Wah bagus juga kali itu Pak. Iya boleh. Iya. Oke lah. Perez 90 Cuman, ya. Kadang gak hoki aja. Yakin dia gak masuk terus? Gak apa-apa lah, kasihan saya. Oke Regi. Perez ini posisi 3 championship itu gua masih 9 ya. Meskipun ya harusnya bisa banyak help Verstappen gitu kan kalau misalkan urusan dengan title. Tapi ya Perez ini juga sama-sama punya ambisi untuk bisa mengalahkan Verstappen juga ya. Benar. Ya, terbukti dari seri ya Monaco seperti itulah intinya ya. Itu gue seneng banget sama ambisinya dan sekarang memang agak sedikit ini ya sejak Austria retired terus juga Prancis 4
Hungaroring 5 tapi 90 udah pas deh menurut gua. 90. Ya retire-nya di Austria juga bukan salah dia juga kan. Betul. Yap. Ya. Oke, Dims. 89 deh. Oke. 89 Tambah aja lah. maksudnya mentok lah buat tawar-tawar. Udah gitu. 90 aja lah udah. Bung, satu lagi. 9 satunya dari apaan satunya? mentok bang, soalnya ini ntar nggak balik modal. 89 Lu ngirangin karena satu dari menang nilai apanya nih? Dari ngurangin tidak konsistenan satu dia karena ya? belakangan agak gimana ya, Menurun ya? agak Mulai menurun ya? jomplang banget sama Verstappen gitu. Kalau awalnya kan kayak masih tipis-tipis gitu, belakangan tuh agak jomplang banget sama Verstappen. Tapi tetap bagus, bisa mepet poin Leclerc cuma 5 poin doang anjir, Leclerc sama Iya, Perez. iya. Benar, Ini benar. Leclerc blunder lagi, Perez bisa kedua nih jangan-jangan. Lucu ini emang. Komedi. Oke, 89. Nopal. Sergio Perez sih kalau menurutku ya karena dia konsisten doang sih ya, 89 sih. Jadi 89 tuh sama. ini Oke. kalau menurutku ya driver ini perlu kecepatan kan, kualifikasi terus sama jaga ban. Nah, dari 3 tersebut Sergio Perez cuma bisa yang ketiganya, mohon maaf nih ya. Bisa jaga ban doang Bener, ya, bener, Iya, bener. iya, race iya. Iya, kualifikasinya ya itu bagus ya. mediocre. Race pace-nya mediocre ya. Ya sorry banget ya mediocre ya. Tapi kan pakai mobilnya Red Bull ya. Jadi Iya, masih iya. bisa di depan cuma nggak bisa ngejar Leclerc sama Verstappen. Jadi ya I think dengan performa yang 89. sekarang 89 make sense sih karena dia juga nggak ngelakuin kesalahan-kesalahan juga toh. Kalau Yap. kalau dia ngelakuin kesalahan baru 80-an ke bawah. Tapi so far saking konsistennya ya 89 masih belum bisa menembus 90 Oke. sih. Gua kasih 89 juga biar nanti rata-ratanya jadi 89 karena tadi Carlos Ini macam apa alasannya anjir? karena Rata-rata Carlos bisa Sainz jadi kita 89. nilai tadi 90 yang mana kalau kita bandingin dia sama Carlos Sainz kayaknya Carlos Sainz lebih baik ya. Kalau untuk walaupun Carlos Sainz pernah melakukan satu kesalahan di Australia gitu kan. Tapi Iya. Kayaknya Carlos Sainz kalau nggak retire di atas Perez iya sih. benar kan Carlos Iya, Sainz kalah betul. poin juga gara-gara retire itu kan. Jadi Yes. retire-nya Carlos Sainz tuh banyak banget loh. Berapa kali tuh? Australia, 4 Imola, Austria, Baku tuh 4 kali coy. Jadi dengan Sergio Perez yang retire berapa? 2 kali ya? 2 kali 2 apa 3 kali ya? Perez 2 kali. 2 kali. 2 kali. 3 sorry, Bahrain itu kemarin finish sih. 18. Iya, Bahrain finish sih. Bahrain kan 18. Bahrain finish ya? Oh, finish ya? Itu nggak hitungannya Hitungannya. soalnya dia Soalnya last crashnya lap. tuh di lap Bahrain Iya, last lap dia melintir. Iya, jadi hitungan Iya. overlap sekali. Oh iya. Oke, jadi itu teman-teman ya. 89 ya kita kasih untuk Perez. Karena ya itu tadi ya. Mungkin masih bagus sama lah. Hampir mirip-mirip Carlos Sainz. Cuma kalau dibandingkan dengan Carlos Sainz mungkin untuk penyokong timnya tuh Sergio Perez kurang kuat aja gitu untuk Red Bull gitu kan. Ya sekarang kuat karena kan untungnya Ferrari badut tadi kan meledak-meledak terus jadinya poinnya Perez lebih banyak gitu ya. Jadi untuk performa perseorangannya seorang Perez 89 bagi gua. Jadi ya itu aja sih tadi kurangin 1 karena mungkin ekspektasinya kita aja loh yang agak lebih tinggi. Tinggian Gitu. mungkin. Jadi harusnya maksudnya soalnya kan Red Bull emang Red Bull tuh kayak jadi manajernya MU. Lu tuh ekspektasinya tuh Aduh, harus bisa bawa MU menang gitu. Harus bisa ngimbangin Max gitu. Tapi emang susah gitu ya. Jadi imbangin City. kalau Helmut Marko bilang gitu ke Perez bener. Luckily lu nyetir Red Bull tapi bad newsnya lu sama Max ya. Itu bener tuh gitu. Itu bener. Bener gitu kan. Nggak kebalik kayaknya. Nggak kebalik gitu. Oke. Ini Perez ya 89 ya. Dan ini lanjut. dia nih. Ini yakin mau dari Bapak duluan kah? Apa terakhir aja Bapak? udah Apa langsung dari- gede dari- ini mah. dari- Satu-satu kayaknya kalau gua dari- 110. Dari Langsung gua aja dong. lah, dari gua aja. Langsung dong. Gimana? Gua Ini Pak kayaknya anak ini banyak Gua- ada ini masalah keluarga ya Pak. Kalau yang ini ya. gua 110 ya, 110. Bener. Kayak AI-nya Jarno Opmir guys. Jadi aduh Leclerc ya. Leclerc ini dia orangnya sangat ambisius ya teman-teman. Ambisius terus orangnya gigih dan baik juga gitu kan. Sikap kognitifnya tuh bagus gitu. Sikapnya tuh kalau dibandingkan dengan Esteban Ocon jauh gitu ya.
Jadi ini murid baik gitu. Apa namanya? Disukai banyak orang lah gitu. Sama temennya banyak gitu ya ini orang ya. Jadi ya kalau buat gua ya, tadi kan Carlos Sainz kita 90 ya. Mungkin gua akan kasih Leclerc ini di hampir 95, cuma karena dia mistake. Gua kasih 93 untuk Leclerc guys ya. Ini udah reasonable banget dari gua. 93 secara kita tahu sendiri Leclerc itu pace-nya ada, kenceng, dia berpotensi banget ya, besar banget potensinya dan bahkan menantang contender untuk World Championship walaupun harus pupus dengan mesin Dulunya. meledak dan segala macam. Ya kan? Tapi kan ya banyakan mesin meledak gitu ya masalahnya ya. Maksudnya mesinnya trouble ketimbang dia mistakes. Ya mistakes dia yang Kalau- parah cuma di Perancis kemarin doang tuh. Itu emang pure mistakes dia kan dia udah ngakuin juga. Jadi ya gue benernya kasih 95 cuma gue kurangin 2 poin karena dia mistake kemarin di Perancis ya. Di Perancis tuh mistakes yang fatal banget menurut gue karena harusnya dia bisa menang dengan mudah di situ dan lumayan gak terlalu ketinggalan jauh sama Max. Jadi 93 untuk Leclerc buat gue. Nopal. Leclerc. Keluar 95 8 nih dari Nopal nih. 95 sih kalau menurut Wis. gue ya. Soalnya ya dia udah ngeliatin ya dia itu championship material kan. Yang enggak material adalah timnya. Iya, betul. Ya makanya kita kan ini nilai drivernya guys ya. Iya, Ini drivernya. Iya. Leclerc ya. tahun ini Keluarganya nggak dukung ya. 95 sih. Gila. keluarganya tuh kepingin dia soalnya jadi dokter guys ya. Gak kepingin dia jadi pembalap. Ya. Keluarganya rada-rada itu Atau aduh, enggak. kalau- Sorry, keluarganya kepingin dia jadi PNS. Ulala. PNM guys ya, pegawai negeri Maranello. Aduh. Iya, iya. Waduh, bener juga bener. Jadi mau Pegawai gimana tinggi lagi ya, Monaco, iya. Ya, Aku iya. susah ini yang buat Mas Leclerc sih ini ya. Jadi ya mohon diselesaikan secara internal ya. Kalau enggak ya keluar dari kakak. Iya, keluar kakak lah ganti keluarga gitu. Di keluarga dah. Oke, 95 ya. Baik. Dims. Karena masalahnya kebanyakan keluarga ya. Terus juga jadi mempengaruhi performanya kan jadi 97 ya. Wah, ini guys, macam apa guys, ini? gua Macam aja paling keluarga rendah loh, turun. 93 loh ini guys ya. Padahal gua kira gue yang paling baik gitu. Karena Nah, gua apa? fans Leclerc. Karena andai ini semuanya perfect nih, Kaget gua. nggak retire, strateginya bener semua 100 gue kasih. Iya bener sih. Ya, Mobilnya tuh mobilnya mendukung, balapnya mendukung. Cuma ini harusnya 100 tuh 97 kesempurnaan hanya milik Tuhan guys. sempurna. Iya, betul. Hanya milik Michael Schumacher, sorry. Iya, Wajar. benar. Mobilnya Ini udah seperti masterpiece Michael. itu mah. Wah, 97 gede 98 loh. bisa aja kalau Prancis menang, tapi Prancis nggak menang jadi 97 kayaknya udah paling. Karena kan dia Itu pernah juga Grand Slam pengalaman. juga di Australia itu Iya. patut kita apresiasi lah ya. Betul. Ya, ya. Betul 97 dari gue. Oke, Regi. Awas Leclerc nih. ya. Gua sih nempatin memang 93 sih kalau di gua. Oke, sama-sama. Ini ada perbedaan sama Verstappen ya memang meskipun Charles Leclerc ya ini contender juga cuman itu tadi ya kalau misalkan apa ya sama Verstappen deh ya mungkin agak masih kurang lah. Verstappen ini sih ngomongin Leclerc sama Verstappen kita udah tahu lah kayak gimana. Kalau misalkan lebih battle-nya sering-sering sama Verstappen sih bisa aja lebih baik. 93 mah udah cukup. Nggak 94 gitu. Enggak. Lagi gitu. tambah 2 Satu deh. Tengah. Enggak deh. Perempat. Bakal deh. Tadinya malah Lagi mukanya gitu buat mukanya. Mado. Gue tadi mau ngasih 97 tapi 95 nih karena didikan keluarganya kan tahun ini kurang baik nih, ya kan? Iya. Ditambah dia juga anaknya agak angkuh di awal sih, udah ngeprank timnya kan. Engine apa ya, gue lupa kan. Anjir itu. Kena karma kan. Itu jinx dia tuh, itu jinx dia. paling bagus mesinnya. Ini dari omongan Iya. doa gitu ya. Dia datang ke orang tuanya terus dia datang ke orang tuanya terus kayak, "Ma, aku dapat 20." Tapi bohong ya, enggak ya. Sekarang hancur. Bener 20. Beneran. Kamu dapat 20 lagi.
Iya. Prank ya? Enggak beneran kok Oh, nih. Oke, Astaga. berarti kita kasih Leclerc rata-ratanya 95 guys ya. 95 ya buat Leclerc. make sense. Oke, last but not least ada Max Super Max Siswa nih. teladan. Siswa Si teladan sempurna kita. ini, si sempurna Walaupun ini. Men. Walaupun ya kepala sekolahnya udah cabut ya tahun lalu ya. dia siswa teladan tapi ya nggak ada tapinya sih kayaknya. Sekarang Max Tidak Verstappen tapinya udah itu. bagus. Udah, Mungkin dulu dia pernah dibenci teman-temannya sama beberapa teman-teman di sekolahnya karena keagresifannya ya. Sama Waktu- gengnya Hamilton. Iya, waktu Geng-gengnya. sama gengnya Betul. Hamilton gitu. Yang bikin orang tuanya Lewis protes juga kan sampai sekarang. Iya, Iya. betul. Sampai Sekarang sekarang udah belum dewasa pada move ya. on gitu kan. Jadi iya dari Fado dulu nih, kan tadi Fado terakhir. Gua 98 deh gua. Aduh. Iya. Reasonable. Karena gue yakin tahun ini ya kalau tadi Leclerc masih begitu juga ya udah Ya 2 udah, kali deh gitu. ya udah Ini ya. banyak banget scenario yang bisa membuat Leclerc masih bisa comeback tapi memang agak mustahil ya teman-teman. Agak mustahil ya. Ya Even berharap aja Red Bull meleduk-meleduk kan ya. Leclerc Ini berapa harus balapan? P1 terus dan Verstappen harus P3 terus. Ditambah Ini Leclerc Verstappen hampir tidak mungkin. ditambah Leclerc harus fast lap terus. Nah, itu nanti akan selisih 3 apa 5 poin gitu. Dia bisa kalau Verstappen Covid mungkin bisa sih. iya, Wah. benar. Digantiin amit-amit tapi jangan. Amit-amit. Sampai 80 poin tuh gede banget ternyata ya. Gede banget. Gede banget aja. guys. Jadi 98 dari Fado cukup reasonable. Regi Arsdanda. Gua 98. Wow, 98 karena memang Akhirnya. gak bisa dipungkiri sih performa ya dan mental juga main di sini ya meskipun di awal ya di Bahrain udah tahu ya. Wah, gua kira bakal setelah itu susah buat comeback, ternyata udahnya langsung posisi 1 dong ya di Arab Saudi, terus ngecek spion ya dengan cara yang gaya luar biasa, itu jarang Yes. banget terjadi sih Benar. di Hungaroring kemarin. Gila sih. Itu sih puncak yang sangat luar Itu- biasa dan Itu menutup dia sirkus ya, tambahan poin Asli. tuh. asli itu Iya. menutup pertengahan musim yang sangat luar biasa sih dengan posisi 1 memantapkan Full diri detik lah. gapnya coy. Tanggung. Betul. Meskipun Oke. nge-spin ya. Iya, meskipun udah Asli. spin gitu kan. Oke, Dims. Regi berapa Regi tadi? 98. 98 gua. 97 lah. Turun 1 aja. Udah. Ini nawarnya malah turun ya. Oke, Dims berapa lo? Ya bener. 99. Aneh lo aneh. Enggak, sempurna banget cuy. Lu kurang apa? Pressure bisa nge-handle. Sebelum quali main FIFA. Iya. Besoknya menang. Iya, Sebelum benar. besoknya menang. Terus Apa ya kurangnya ya? Ya hasil result sih kalau gua. kurangnya di mobilnya anjir di Ya rehabilitasi. keluar iya cuma masalah mobil aja ya. Yang mana kita Betul. nggak bisa nilai karena ini kita nilai orangnya gitu ya. Kurangnya nggak ada saingan aja sekarang Verstappen. Iya. Anjir, asli. Iya Verstappen sih. tuh bisa banget ngambil poin di mana Leclerc tuh down. Pas. Iya. Di mana Leclerc Jangan dia selalu ada. Leclerc Buntut- nggak bisa gitu. Buntutin terus bisa banget. 99 menurut gua sih. Nopal. 98. Nggak ada yang 99 100 ya. Ya, soalnya 100 hanya milik Tuhan, guys. susah. Ya, jadi kalau Neil mau Marquez 100 Schumacher. juga hampir nggak mungkin gitu kan. Jadi kalau 98 kalau menurut yang paling pas gitu, soalnya pace-nya udah GG, tadi udah disebutin juga sama Dims gitu kan, pace-nya GG, terus attitude-nya udah attitude, kalau sekarang sih gue bilangnya dia udah punya attitude kayak champion di sini sih. Iya. Setuju. Wah, udah Betul. kelihatan lah. Udah nggak ada kelihatan kelihatan rookie atau apapun itulah ya, maksudnya Iya, udah benar. Iya, malah basic ngarap materialnya. Vibes-nya Ngarep. beda gitu. Yes. ngarap dari Judun malah kalau dia nggak Judun gue heran kok bisa nggak Judun Iya, gitu. bener harus Iya pasti sih. Bener. harusnya Jurdun. Seorang Max Verstappen tuh harusnya 99% Jurdun. Kalau Udah nggak nggak bingung mungkin. gue kenapa nggak bisa Iya. gitu. Leclerc mau battle Tabrak. Leclerc Kalau mau problem battle mobil sih masuk akal. separah apapun, tetap misalnya Verstappen kalah battle sama Leclerc di akhir tengah belakang musim ini, P2 terus saja masih menang gitu Verstappen, masih Jurdun gitu. Nah, Gue sih nggak perlu terlalu ngotot ya, tapi gue yakin Verstappen nggak mungkin segampang itu sih. Nggak mungkin ya udahlah lu P1 lah bodo amat gue udah menang gitu. Nggak mungkin, tetap dia pasti mau P1 juga gitu. Jadi berapa Pal? Lu 98 ya? 8. Oke, gue sama kayak Dims, gue 99 dari gue.
emang kalau gua pikir-pikir nggak ada kurangnya nih anak di tahun ini. Kita cari cacatnya nggak ada. Udah ceweknya cakep, ya kan? Wah, pertama di track. Enggak, Oh, cakapan salah ya. langsung. Ceweknya kakak kelas kan? Kayak kakak kelas ya, udah Oh, punya Senior ya. kelas ya. Oh alumni, sorry alumni. alumni. Oh, ada yang alumni, ada yang Mantannya alumni. mantannya alumni, mantannya alumni. Mantannya alumni. Wow. Iya. Aduh. Alumninya sekarang di mana ya? Wah. Dia Ya, di lain, Amerika. di sekolah lain, Ya. sekolah lain. Sekolah lain. Sekolah lain. Pindah Ya. sekolah, Pindah pindah sekolah ya. pindah Jelek lah sekolah. sekolahnya pokoknya lah jelek. Berantakan. Ya, ini kan sekolah nomor 1 ya, jangan salah. Betul. Gitu. Oke. Gurunya jadi aja the best nih. Kita aja. Guru-gurunya the best gitu. 99 sih emang untuk Verstappen gua nggak bisa ngasih mungkin 100 ya. Kalau menurut gue kalau bisa gua kasih 100 gua kasih 100 sih. Kalau judul 100. Untuk tengah ini ya, nah ini kan masih setengah nih, gue kasih 99 dulu guys. Karena so far belum ada kesalahannya ya ada melintir itu ya, tapi tetap dia bisa recover dari kesalahan itu gitu ya. Jadi gue nggak anggap itu kesalahan karena tetap menang gitu ya. Beda sama Leclerc, kesalahan tembok nggak bisa menang gitu, DNF. Jadi Hah. jadi Itu mah. jadi jelas. ya gue Bapak-bapak. harus netral di sini walaupun Leclerc adalah murid kesayangan gue, tapi ya kenyataannya memang Verstappen. Realita berbicara lain. Ya. Betul. Tolong dididik yang bener lah Pak itu. Ya, masalahnya keluarganya mendukungnya Keluarganya PNS apa dia. itu yang harus di Broken home, broken Kalau home. Broken home. Max Verstappen keluarganya satu keluarga mendukung gitu kan. Jadi Iya. lumayan. Betul. Orang tuanya Electric tuh wall. banyak gitu yang mendukung Keluarganya keluarga tuh seomnya, batin, tantenya, Betul. cucunya Keluarganya- mendukung, cucunya lagi. Ada kakeknya cucu. juga itu Iya, yang Leclerc matanya satu doang. Kakeknya iya, Astagfirullah. semuanya mendukung Dukung gitu. itu Jadi Satu jadi doang. jadi gitu kan. Dan Cocok di SMK. dia punya tante baru ya yang sekarang ngaturin strategi dia gitu kan. Jadi Wah, bagus gitu kan. Tante Oh, Hana. iya. Tante Hana gitu. Jadi semua keluarganya mendukung guys. Jadi makanya Bener-bener. akhirnya jadi nih 99 nih ya kan. Plus dia sudah punya confident dia dengan menaruh nomor 1 di mobilnya gitu kan. Iya, Jadi, betul. Nomor Kalau Betul. juara dunia lebih Dan- keren lagi. nomor Iya. 1 di F1 bukan kutukan anjir, malah Jadi- makin bagus. jadi kalau menurut gua Max Verstappen harus juara dunia lagi tahun ini. Kalau udah di titik ini ya. Walaupun gua ngarepnya waktu itu kan Leclerc ya, tapi sekarang kenyataannya udah Distress susah ya. Jadi udah masuk Ya. gua, guys. ya gua kembali Anaknya ke anaknya kena mental ya. Gue Realistis kembali ke aja mode tahun lalu yaitu mendukung Max Verstappen lagi ya karena ya gue harus bermuka-mukaan dengan realita teman-teman, bertatap muka dengan realita di sini. Jadi ya harus Max Verstappen yang menang dan gue juga kepingin Max Verstappen tuh supaya nggak dihina-hina terus gitu. Wah human error champion nih gitu kan. Not Kan a nggak world enak. champion in my Jadi tahun ini tuh pembuktian gue juara bener Iya, juara loh. tahun ini pembuktian Nah. nih bener juara nih gitu. Jadi orang-orang nggak bisa ngelak lagi. Awas aja sampai ada yang ngomong, iya mobil lu kenceng. Hamilton 2020 lu kata apa? Hilang banget di Iya. depan anjir. Leclerc Hilang. mobilnya kenceng. Leclerc mobilnya Iya. kenceng. tahun ini kan mobilnya betul. kenceng. Ferrari, guys. Jadi ini bener-bener pembuktian ya untuk Max Verstappen. Ya, jadi nggak apa-apa lah. Gua walaupun Leclerc gak Mas-mas juara, Belanda. it's okay lah. Oke, Mas-mas company. habis ya Masih teman-teman ya, ada kita diskon. udah sampai di penghujung. Max Verstappen berarti rata-ratanya berapa nih? 98 lah ya. 98. 98. 98 ya. Berarti Paling rapot tinggi kita emang. paling tinggi Max Verstappen of course. Leclerc posisi kedua di 95. Lalu di posisi ketiga kita punya Carlos Sainz di 90 ya. Russell dulu 94, posisi keempat baru Carlos Sainz 90. Lalu di posisi kelima ada 89 sama Perez dan juga Hamilton. Lalu belakangnya turun ada Lando Norris di posisi kelima atau mungkin kita bisa bilang posisi ke-7 lah ya. Lalu di 5 dan 6 itu kan Russell dan Perez dan Hamilton. Dari 7 ada Norris, 8 ada Bottas, 9 kita punya Alonso di 80. Lalu Amos. Ocon kita punya Anjay, di posisi vamos. 10, 73. Jelas dong lagi. Jelas nih wali kelas Alpine nih. Dukung Ini. banget. Niat Ocon banget ya. nih. Ocon 73 itu lebih jelek daripada nilai di 10 driver yang di bawah. Ada Magnussen di 75, Iya. Ajarin Dan Pak attitude-nya. ada Guan Yuzo di 75 juga. Iya, Jadi nih. Ocon Heran. masuk di bawah-bawah mereka. Jadi harusnya Iya. Ocon tidak deserve berada di top 10 teman-teman ya. Menurut Dikasih Pak Guru, kontrak Pak Guru. malah gitu. Nah kan. Bapak juga bikin Alonso pergi gimana coba? Nah, itu mah beda Iya. lagi. Gak apa-apa itu Gimana, mah. ha? Biar anaknya Temennya seneng. itu. Pindah Mau kelas naon doang. senang.
Pindah Pak kelas Otmar, doang, pindah kelas doang. Iya, Iya, yang penting paling- nggak iya. pindah sekolah. Iya, bapaknya nggak kan pindah sekolah. Alonso soalnya bete sama ini Ocon, teman sekelas. Oh, dia pindah kelas ya, pindah kelas dia. Pindah kelas Iya. doang ya, pindah kelas Ya, di kelas. Ocon didukung sama Pak Otmar gitu kan. Iya, Jadi terus ya anak balik baru kelas yang ya. diambil ke Iya. Alpine gimana Pak? Nggak jelas tuh Pak. Ya itu nanti Iya, kita bisa bicarakan nanti ya. Mick Schumacher Itu- mungkin Pak ya, Mick Schumacher itu nih kena desas- zona desusnya. itu Iya. kena zonasi kali, kena zonasi jadi agak ribet ngurusnya Betul. gitu. Ricciardo Benar. mungkin ke Haas nih Pak ya. Oh menarik sih kalau Ricciardo ke Haas. Bisa jadi. Kita Oke. lihat masih Nanti kita kontak-kontak. bahas lagi mengenai ini semua di next episode teman-teman ya, dan kita akan bahas pada minggu depan. Udah sejam nih kita bahas ya, menarik sekali rapot ya untuk para driver ya. Silakan kalian tulis juga menurut kalian sendiri teman-teman di kolom komentar, dan terima kasih yang sudah mendengarkan pertemuan orang tua dan kelas dan Pak Guru kita ya ini Wali kelas ya. wali kelas ya Wali dan kelas. orang tua murid ya. Terima kasih banyak teman-teman. Dan terima kasih untuk Fado ya sebagai guest star kita hari ini. Iya. Anjay. Makasih loh Pak udah Betul. ikut diskusi nih. Saya Ya, lagi sibuk kan jadi ngurusin lagi, anak jadi. guru Fado ini guru Kelas olahraga McLaren. guys ya. Iya, gue olahraga santuy lagi lewat ditarik meeting. Iya. Aduh. Apa Bener-bener. Jadi itulah guys ya. Jangan lupa mampir ya sekali lagi ke channel kita masing-masing, dan of course jangan lupa subscribe ke channel JMX Phantom. Target kita 5.000 subscriber, dikit lagi. Dikit Silakan, lagi. ya tolong dibantu subscribe guys ya. Oke, thank you banget. Kita akan ketemu lagi di minggu depan episode berikutnya Breaking Point. Thank you so much and bye bye. Selamat.